Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zabila Hariska dengan NIM 2141946, kelas 1E, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Prodi PGSD, Universitas Muhammadiyah Bangka Belitung. Di sini saya akan membahas dua materi. Yang pertama, kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia. Dan yang kedua, pemakaian huruf dan tanda baca dalam EYD. Kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia diresmikan melalui Ikrar Sumpah Pemuda pada 28 Oktober 1928. Dengan ikrar Bahasa Persatuan Bahasa Indonesia. Pada saat peresmian itu, bahasa Indonesia berkedudukan sebagai bahasa persatuan dan bahasa nasional. Kedudukan bahasa Indonesia itu ditetapkan atas keputusan politik negara Republik Indonesia. Dalam hal ini, pemerintah Indonesia cukup berani dan beralasan untuk menetapkan bahwa bahasa Indonesia berkedudukan sebagai bahasa persatuan, bahasa nasional, dan bahasa negara. Fungsi bahasa Indonesia. 1. Bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional memiliki fungsi sebagai berikut. A. Lambang kebanggaan nasional. B. Lambang identitas nasional. C. Alat pemersatu bangsa. 2. Bahasa Indonesia sebagai bahasa negara memiliki fungsi sebagai berikut. A. Bahasa resmi negara. B. Bahasa pengantar di dalam dunia pendidikan. C. Alat penghubung pada tingkat nasional. D. Alat pengembang kebudayaan, ilmu pengetahuan, dan teknologi. Secara umum, bahasa Indonesia berfungsi sebagai ekspresi, komunikasi, adaptasi, dan integrasi, serta berfungsi sebagai kontrol sosial. Selain itu juga, bahasa Indonesia ini berfungsi sebagai alat untuk mengenal kemampuan diri sendiri, untuk memahami orang lain, untuk mengamati bidang ilmu, mengembangkan proses berpikir yang jelas, runtut, teratur, terarah, dan logis, serta bahasa sebagai alat untuk mengembangkan kecerdasan ganda. Pemakaian huruf dan tanda baca dalam EYD. Ejaan yang disempurnakan merupakan kaidah tata cara penggunaan bahasa Indonesia untuk keteraturan dan keseragaman bentuk, terutama dalam bahasa penulisan. Keteraturan bentuk memperjelas makna dari bahasa itu sendiri dalam penggunaannya. Ruang lingkup EYD. Ada 3 ruang lingkup EYD. Yang pertama, pemakaian huruf. Yang kedua, penulisan kata. Yang ketiga, penulisan unsur serapan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan bagian pemakaian huruf. Yang pertama, huruf abjad. Yang kedua, huruf vokal. Yang ketiga, huruf konsonan. Dan yang keempat, huruf kapital. Yang pertama, huruf abjad. Huruf abjad adalah huruf dari A sampai Z. Ada 26 huruf. Yang kedua, huruf vokal. Huruf vokal adalah bunyi ujaran akibat adanya udara yang keluar dari paru-paru, tidak terkena hambatan atau halangan. Yang ketiga, huruf konsonan. Huruf konsonan adalah bunyi ujaran akibat adanya udara yang keluar dari paru-paru, mendapatkan hambatan atau halangan. Huruf yang melambangkan konsonan dalam bahasa Indonesia atas huruf-huruf B, C, D, F, G, H, J, K, L, M, N, P, Q, R, S, T, V, W, X, Y, Z. Yang keempat, huruf kapital. Huruf kapital atau huruf besar dipakai sebagai pertama kata pada awal kalimat. Contoh, dia mengantuk. Huruf D pada kata dia harus menggunakan huruf besar. Contoh yang kedua, apa maksudnya? Huruf A dalam kata apa harus menggunakan huruf besar. B. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama petikan langsung. Contoh, adik bertanya. Petik 2, kapan kita pulang? Petik 2.
C. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama dalam ungkapan yang berhubungan dengan nama Tuhan dan kitab suci, termasuk kata ganti untuk Tuhan. Contoh, Allah diganti menjadi Yang Maha Kuasa, Yang Maha Pengasih. Contoh yang kedua, Alkitab diganti menjadi Quran. Selanjutnya, masuk ke bagian penulisan kata. A. Kata yang berupa kata dasar ditulis sebagai satu kesatuan. Contoh, ibu percaya bahwa engkau tahu. Contoh yang kedua, kantor pajak penuh sesak. Contoh yang ketiga, buku itu sangat tebal. B. Imbuhan atau awalan, sisipan, akhiran. Ditulis serangkai dengan kata dasarnya. Contoh, bergeletar. Contoh yang kedua, dikelola. Contoh yang ketiga, penetapan. C. Jika bentuk dasar berupa gabungan kata, awalan atau akhiran, ditulis serangkai dengan kata yang langsung mengikuti atau mendahuluinya. Contoh, bertepuk tangan. Contoh yang kedua, sebarluaskan. Bagian selanjutnya adalah penulisan unsur serapan. A. Bentuk ulang. Ditulis secara lengkap dengan menggunakan tanda hubung. Contoh, anak-anak. Contoh yang kedua, biri-biri. Contoh yang ketiga, gerak-gerik. Contoh yang keempat, undang-undang. B. Gabungan kata. Lazim disebut kata majemuk, termasuk istilah khusus. Unsur-unsurnya ditulis terpisah. Contoh, duta besar, orang tua, mata pelajaran. Selanjutnya, materi pemakaian tanda baca. A. Tanda titik. Tanda titik dipakai pada akhir kalimat yang bukan pertanyaan atau seruan. Contoh, ayahku tinggal di Solo, titik. Contoh yang kedua, biarlah mereka duduk di sana, titik. B. Tanda koma. Tanda koma dipakai di antara unsur-unsur dalam satu perincian atau pembilangan. Contoh, saya membeli kertas, koma, pena, koma, dan tinta. Contoh yang kedua, surat biasa, koma, surat kilat, koma, ataupun surat khusus memerlukan perangko. C. Tanda titik koma. Tanda titik koma dapat dipakai untuk memisahkan bagian-bagian kalimat yang sejenis dan setara. Contoh, malam makin larut, titik koma, pekerjaan belum selesai juga. D. Tanda titik dua. Tanda titik dua dapat dipakai pada akhir suatu pernyataan lengkap jika diikuti rangkaian atau pemberian. Contoh, kita sekarang memerlukan perabot rumah tangga, titik dua, kursi, meja, dan lemari. E. Tanda hubung. Tanda hubung menyambung unsur-unsur kata ulang. Contoh, yang pertama, anak-anak. Yang kedua, berulang-ulang. Yang ketiga, kemerah-merahan. F. Tanda tanya. Tanda tanya dipakai pada akhir kalimat tanya. Contoh, yang pertama, kapan ia berangkat? Yang kedua, mengapa dia bersedih? G. Tanda seru. Tanda seru dipakai sesudah ungkapan atau pernyataan yang bersifat seruan atau perintah yang menggambarkan kesungguhan, ketidakpercayaan, ataupun rasa emosi yang kuat. Contoh, bersihkan kamar itu sekarang juga. H. Tanda kurung. Tanda kurung mengapit tambahan keterangan atau penjelasan. Contoh, bagian perencanaan sudah selesai menyusun DIK. Buka kurung, daftar isian kegiatan, tutup kurung. I. Tanda petik. Tanda petik mengapit petikan langsung yang berasal dari pembicaraan dan naskah atau bahan tertulis lain. Contoh, saya belum siap, kata Mira, tunggu sebentar. J. Tanda garis miring. Tanda garis miring dipakai dalam nomor surat dan nomor pada alamat dan penandaan masa 1 tahun yang terbagi dalam 2 tahun takwim. Contoh, nomor 7 garis miring PK garis miring 1973. Contoh yang kedua, Jalan Keramat 11 garis miring 10. Contoh yang ketiga, tahun anggaran 1285 garis miring 1986.